Di antara yang mempengaruhi berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang notabene korupsi, sekuler, dan memihak. Sebagian kelompok di antaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij, serta memihak kepada kaum Mawali, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam yang mayoritas dari Persia. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban di setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi tren dan style kehidupan bangsawan dan pemuka istana era Abbasiyah. Anak-anak khalifah diberikan les khusus supaya pintar dan cakap dalam mendatangkan suara mereka. Seniman-seniman terkenal bermunculan, di antaranya Ibrahim bin Mahdi, Ibrahim al-Masuli, dan anaknya Ishaq. Lingkungan istana berubah dan dipengaruhi nuansa borjuis, mulai dari pakaian, makanan, dan hadirnya pelayan-pelayan wanita. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa bersamaan. Pendekatan terhadap kaum Mawali dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistem administrasi dari tradisi setempat, yaitu Persia. Mengambil beberapa pegawai dan menteri dari bangsa Persia dan meletakkan ibu kota kerajaannya Baghdad di wilayah yang dikelilingi oleh bangsa dan agama yang berlainan seperti bangsa Arya dan Sumit dan agama Islam, Kristen, dan Majusi. Menurut Jarzid Zaidan, masyarakat terbagi dalam dua kelompok besar, kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, Bani Hashim, para pembesar negara, menteri, gubernur, dan panglima, kaum bangsawan non-Bani Hashim, Quraisy pada umumnya, dan para petugas khusus, tentara, dan pembantu istana. Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, pujangga, fuqaha, saudagar, dan penguasa, buruh, dan petani. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, berkisar tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, atau tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, yang dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama yaitu tahun 132 sampai tahun 232 Hijriah, atau tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi, disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua yaitu tahun 232 sampai 334 Hijriah, atau tahun 847 sampai 945 Masehi. Periode ini disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga tahun 334 sampai 447 Hijriah atau 945 Masehi sampai 1055 Masehi, yaitu masa kekuasaan dinasti Uwayyah atau pengaruh Persia kedua. Periode keempat tahun 447 sampai 590 Hijriah atau pada tahun 1055 sampai 1194 Masehi, yang merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki kedua. Dan periode kelima yaitu tahun 590 sampai 654 Hijriah atau tahun
1194 sampai 1258 Masehi yang merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Masa pemerintahan Abul Abbas sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur tahun 754 sampai 775 Masehi. Beliau sangat keras menghadapi lawan-lawannya, terutama dari Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Untuk memperkuat kekuasaannya, tokoh-tokoh besar yang mungkin menjadi saingan baginya satu persatu disingkirkan. Pada mulanya ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah, dekat Kufah. Namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia. Pada tahun 762 Masehi. Khalifah Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha-usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kappadosia dan Sisilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Ke sebelah utara, bala tentaranya melintasi pegunungan Taurus dan mendekati Selat Bosporus. Di pihak lain, dia berdamai dengan Kaisar Konstantin V dan selama gencatan senjata 758 sampai 765 Masehi, Bizantium membayar upeti tahunan. Bala tentaranya juga berhadapan dengan pasukan Turki Khazar di Kaukasus, Dailami di Laut Kaspia, Turki di bagian lain Oxus dan India. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah, yaitu tahun 786 sampai 809 Masehi. Dan putranya Al-Ma'mun 813-823 Masehi, Syamruddin Nasr. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Al-Ma'mun, pengganti Harun ar-Rasyid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Al-Mu'tasim, khalifah berikutnya, tahun 833 sampai 842 Masehi, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Ada pula ciri-ciri menonjol dinasti Bani Abbas yang tidak terdapat di zaman Bani Umayyah, antara lain dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintahan Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab Islam, sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab Islam. Dalam periode pertama dan ketiga pemerintahan Abbasiyah, pengaruh kebudayaan Persia sangat kuat, dan pada periode kedua dan keempat bangsa Turki sangat dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti itu. Kemudian yang kedua, dalam penyelenggaraan negara. Pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah.
Dan yang ketiga, ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Sebelumnya belum ada tentara khusus yang profesional.